Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjutan dari videonya ya. Setelah pengecatan, mari kita pasang ini bagian-bagian parts mobilnya dan dekal-dekal mobilnya. Nah, ini yang akan dipasang dekalnya itu dekal yang warna emas, plat nomor sama speedometer, terus untuk bagian pop pelek. Ya, ini yang emas ini. Terus itu juga ada yang warna silver itu udah dipasang di body, jadi tidak perlu dipasang lagi dari si dekalnya. Ya, kita pasang dulu ini bagian yang mau ditempel ke body dekalnya warna emasnya. Setelah dipotong, kita masukin ke air biar dekalnya itu lepas dari kertasnya. Nanti setelah lepas itu kita pasang di body, jadi kita taruh dulu karena ini dekalnya agak lama lepasnya dari kertas. Lanjut kita pemasangan untuk bagian di roda ya sama peleknya ini. Jadi roda sama peleknya itu udah dipasang, tinggal pasang pin-pin kecil itu, karet. Dia tuh ada kayak macam plastik, bahannya agak karet-karet gitu ya. Ini masukin di dalam situ, nah masuk ke dalam pelek ini. Ya, ini udah kepasang pinnya dalam pelek. Lanjut, itu udah lepas ya stikernya dari kertas, jadi kita mau pasang dulu ke bagian bodi. Jadi dekalnya itu harus lurus sama handle di bagian buka pintu tuh ya, handle pintu, jadi harus lurus gitu ya. Ya, ini udah lurus. Oke, lanjut. Ya, ini hasilnya. Jadi untuk dekal warna emas ini udah dipasang ini, tapi belum dirapihin ya, kita tunggu agak kering dulu. Kita taruh dulu, langsung untuk pemasangan dekal yang untuk plat nomor kita pasang dulu. Ya, lanjut untuk pemasangan ini di bagian yang kedua, yaitu bagian roda ke mounting shock sama cakram
Nah, ini ada bagian untuk as rodanya, ini untuk cakram. Nah, ini rodanya, kita pasang dulu. Jadi di sini saya pakai lem dari Tamiya. Ini bagian shocknya. Terus sengaja nggak dicat biar agak kencang nanti kalau ketika dilem. Nah, ini untuk asnya, kita masukin dulu. Habis itu ini ada lubang di bagian cakram, kita masukin ke asnya. Oh iya, di situ juga itu ada pinnya biar tidak salah masangnya, jadi dia nggak bisa gerak ya. Ya, kita lem dulu di bagian as atau di bagian shocknya itu, sama di bagian cakram. Sedikit saja pemakaiannya ya di sini. Nah, di bagian luar sini, karena nanti kalau di bagian dalam itu kena, as rodanya itu nggak bisa muter ya, karena as roda itu bisa berputar juga. Kita masukin ke as rodanya. Masukin ke cakram, habis itu masukin ke shock. Ya. Masukin dulu. Kita tes masuk ke roda apa enggak ya. Kita pakai satu, tes dulu. Harusnya sih langsung dipasang, tapi bisa juga nanti pasangnya di akhir-akhiran. Nah, dipasangnya di bagian situ ya. Ini nggak saya masukin karena agak susah juga, jadi takut nanti malah patah. Jadi ya kita lanjutin nanti, susah masuk. Oke, kita lanjutin ke bagian yang kedua. Lanjut ke bagian yang ketiga ya. Ini adalah bagian yang ketiga, yaitu kita pasang untuk bagian penahan kenakalnya ya. Ya, jadi ini adalah penahan kenakalnya. Ini yang bagian ditunjuk ini ada gerigi-gerigi yang nahan di bagian dalam sini. Jadi di sini tuh ada penahannya biar dia tidak belok-belok, ataupun kalau dibelokin dia tidak gerak-gerak kanan kiri ya. Ya, terpasang sudah. Lanjut untuk pasang bagian penahan yang bawahnya ya. Penahan bagian bawahnya itu ada di bagian nomor 4 di sasis. Nah, ini oke, kita pasang dulu ya di sini. Tapi di sini kita juga memerlukan sedikit lem. Ya, di sini udah dipasang, tinggal agak ditekan-tekan dikit biar nempel kuat. Kita taruh dulu biar dia kering. Lanjut ke bagian selanjutnya, itu bagian kelima, pemasangan karet ban ke pelek, tapi udah dipasang. Lanjut ke bagian 6 ya. Di bagian 6 ini pemasangan as roda bagian belakang ke cakram. Di sini ada 3 bagian, jadi masing-masing itu ada 3 bagian.
setelah dipasang di sini, ini kita tes dulu ya, muter apa enggaknya. Ya, ini lancar. Oke. Ini juga kita tes lagi. Ya, ini juga lancar. Oke, siap. Kita taruh dulu ini, biarin lem itu kering dulu. Ya, lanjut ke bagian yang ketujuh. Masang as roda belakang itu ke bagiannya, ke sasisnya sambil menunggu kering. Ini jadi itu bagian as rodanya itu ada yang pendek sama yang panjang ya. Nah, yang panjang itu ada di sebagian belah kanan, nah yang kiri itu yang pendeknya. Untuk penggunaan lemnya itu jangan terlalu banyak ya, karena itu lemnya sangat penghancur bagi cat ya. Setelah selesai di lem dan dipasang, kita taruh dulu biar kering. Lanjut ke bagian 8. Ini adalah untuk pemasangan bagian ini knalpot sampai belakang, sama penahan untuk transmisi, sama untuk ban serep. Ya, bagian ini udah dipasang semua. Lanjut untuk ke bagian yang selanjutnya. Di sini sambil nunggu lemnya itu kering, kita taruh dulu seperti biasa. Lanjut untuk pada bagian yang ke-9. Jadi di bagian yang ke-9 ini udah masuk kepada bagian yang di body ya. Itu untuk pemasangan body, bumper, side skirt, bumper depan belakang ada di bagian 9. Ini untuk bagian yang udah dipotong-potongnya, udah dicat. Untuk decal juga udah kering. Tapi ini bagian-bagian yang mau dipasangnya, bumper, sambungan bumper tuh, lips bumper, side skirt, tatar dulu. Ya, di sini saya lanjut aja langsung kepada bagian yang ke-12 ya. Karena untuk di bagian yang 9 itu bisa dipasang nanti di akhir sendiri, karena ada bagian yang harus dipasang dari bodi ke sasis itu agak susah. Jadi lanjut kita pasang kepada bagian yang ke-12. Jadi di sini yang bisa dipasang itu jok, tuas persneling, dashboard, setir, sama untuk bagian-bagian pintu.
Oh iya, itu untuk bagian yang dicat di jok itu udah kita cat ulang ya, karena waktu itu ada kesalahan cat. Jadi di luar video ini udah saya cat lagi untuk warna silver sama merahnya. Ini ada bagian yang satu yang kelupaan, yaitu yang oh iya, ini mounting transmisi belum dipasang. Kita pasang dulu ya. Langsung lanjut kepada bagian bodi. Ini langsung kita siapin bodinya sama bumper, side skirt sama lips bumper. Untuk di bagian bumper sama side skirt, ini bumper depan sama side skirt kita dipasang nanti saat pemasangan sasis sekalian. Ini kita tes dulu pas apa enggak. Oke. Jadi sebelum pemasangan sasis itu kita akan pasang bagian-bagian mika-mika lampunya. Selesai pemasangan mika lampu, kita pasang sasis. Mulai dari mika yang ada di bumper.
yang ke sebelah sini pemasangan bagian spion tengah. Di sini kita sekalian pasang bagian kaca-kacanya ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita pasang ini bagian interior ke bagian sasis. Interiornya sudah terpasang semua, langsung untuk ke bagian sasisnya ya. Yaitu ada bagian dashboard yang saya belum pasang.
Ya, untuk bagian itu udah selesai, lanjut ke bagian body. Ini ada bagian yang harus dipasang dari bumper, yaitu lips bumper ke bumpernya. Kita siapin dulu ini bodinya, bumper sama side skirt, sama lips bumpernya yang mau dipasang.